berada dalam ibadah sekolah minggu online kita. Yuk kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Oke, yuk kita akan mulai ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Kita bersama-sama bersemangat menyanyikan pujian ini ya adik-adik. Karena Engkau Yesus.
saat ini beribadah di rumah masing-masing, Tuhan tetap beserta dengan kita. Yuk kita akan lanjutkan pujian kita akan nyanyikan pujian Happy Ya Ya Ya. Bersama-sama terlebih dahulu, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Jika sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah cerita firman Tuhan boleh memberkati setiap kami anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online Gereja Sidang Jemaat Allah Nafiri Kebo Dalem. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya cerita kebenaran firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kakak mau bertanya nih, siapa yang sudah sarapan roti? Ayo. Dan siapa yang di rumahnya punya ikan? Siapa yang punya akuarium di rumah dan saat ini sedang melihara ikan? Adik-adik pasti semuanya tahu bahwa mungkin di sekitar kita, di rumah kita, ataupun dimanapun juga kita kadang
melihat ada jenis-jenis roti ya, ada namanya roti ini itu, pokoknya banyak deh. Dan juga mungkin di rumah yang saat ini melihara ikan, pasti bisa kalau ditanya nyebutkan beberapa jenis ikan. Ada ikan hiu, ikan paus, ada ikan piranha, ada ikan bandeng, pokoknya banyak deh. Kalau kita sebutkan satu persatu, waduh, mau sampai kapan ya adik-adik? Mungkin karena di dunia ini banyak sekali jenis ataupun nama-nama ikan. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk ke cerita firman Tuhan hari ini tentang 5 roti dan 2 ekor ikan. Pada suatu hari setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, di situ Tuhan Yesus melihat orang-orang yang berkerumun, orang-orang yang berduyun-duyun, berbondong-bondong mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat mereka kelihatan lelah dan kelaparan. Akhirnya Tuhan Yesus pun merasa berbelas kasihan kepada orang-orang yang sudah duduk untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid Tuhan Yesus pun menemui Tuhan Yesus dan berbicara, "Tuhan, suruhlah mereka pergi untuk mencari makan." Namun di sini Tuhan Yesus tidak langsung menjawab kepada apa yang disampaikan murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Justru di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan kemahakuasaannya kepada semua orang yang hadir, yang berduyun-duyun untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus Kristus mereka tidak tahu apa yang ada di dalam hati Tuhan Yesus Kristus, sehingga murid-murid pun menyuruh Tuhan Yesus supaya menyuruh orang-orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus Kristus untuk pergi mencari makan di sekitaran ataupun di kampung ataupun di kota di mana mereka berkumpul untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, alangkah terkejutnya para murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang berbicara kepada Tuhan supaya Tuhan menyuruh orang-orang untuk pergi mencari makan ataupun membeli makanan supaya mereka tidak kelaparan. Murid-murid terkejut mendengar jawaban Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pun menjawab, "Kalian yang harus memberi mereka makan." Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, murid-muridnya pun jadi panik dan bingung. Kan kita tidak bawa bekal Tuhan. Kita juga tidak membawa uang yang cukup untuk memberi makan mereka semua. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus menjawab bahwa murid-muridnya lah yang harus memberi mereka makan, murid-murid Tuhan mulai bingung. Mereka mulai panik, mereka mulai saling memandang satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa memberi makan 5.000 orang? Di tempat seperti ini, di tempat yang terpencil seperti ini. Mungkin butuh gaji yang sangat banyak adik-adik untuk bisa membelikan roti kepada mereka semuanya. Tuhan Yesus pun tiba-tiba bertanya kepada murid-muridnya, "Berapa banyak makanan yang kalian miliki?" Murid-murid pun saling pandang memandang, mereka bingung bahwa mereka juga sebenarnya tidak memiliki bekal yang cukup untuk diberikan kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Ketika mereka ataupun murid-murid itu saling berpandangan, yaitu ada berapa banyak makanan yang murid-murid miliki. Tiba-tiba Andreas, salah satu murid Tuhan Yesus Kristus, melihat seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu Andreas pun bilang kepada Tuhan Yesus Kristus, "Di sini ada anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan.
Lalu Tuhan Yesus pun tersenyum melihat Andreas yang membawa seorang anak laki-laki yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu Tuhan Yesus pun menyuruh supaya murid-muridnya memberitahukan kepada orang-orang yang hadir untuk duduk di rumput, dan mereka pun disuruh duduk dan orang-orang duduk berkelompok-kelompok. Setelah itu orang-orang banyak itu pun mereka duduk dan berkelompok-kelompok di padang rumput di mana mereka saat itu berada. Lalu Tuhan Yesus pun mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ekor ikan yang diberi oleh seorang anak kecil. Lalu Tuhan Yesus memecah-mecahkan agar roti dan ikan itu dibagikan kepada semua orang yang duduk setelah mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Setelah Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan memecahkan roti dan juga ikan yang ada pada saat itu, sesuatu hal terjadi secara luar biasa, adik-adik. Setiap orang bisa mendapatkan dan makan sampai kenyang roti dan juga ikan yang pada saat itu dibawa oleh anak kecil, yang pada awalnya cuman 5 roti dan 2 ekor ikan, adik-adik. Luar biasa sekali Tuhan Yesus ya, adik-adik. Setelah orang-orang yang hadir pada saat itu makan kenyang, lalu Tuhan Yesus pun menyuruh supaya murid-muridnya mengumpulkan sisa-sisa makanan, yaitu dari 5 roti dan 2 ekor ikan tadi. Ternyata apa yang terjadi, adik-adik? Setelah murid-murid Tuhan Yesus mengumpulkan sisa-sisa makanan yang habis dimakan orang-orang yang hadir yang tadi 5.000 laki-laki tadi, ternyata masih ada sisa, yaitu 12 keranjang penuh, adik-adik. Wow, banyak sekali ya adik-adik sisanya. Dari 5 roti dan 2 ekor ikan diberikan makan untuk 5.000 orang laki-laki. Bahkan kalau dihitung mungkin bisa antara 10.000 ataupun bisa lebih ataupun mungkin kurang. Tetapi di situ yang terjadi, adik-adik, ternyata tidak kekurangan. Dari 5 roti dan 2 ekor ikan tadi, justru di situ ada kelebihannya berapa, adik-adik? Iya, 12 keranjang penuh. Wow, luar biasa ya, adik-adik. Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan mujizat, adik-adik. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita diajarkan, kita sedang melihat bahwa Yesus yang kita sembah, Tuhan kita itu Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita semua. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Tuhan Yesus sanggup menolong hidup kita. Tuhan Yesus sanggup memelihara hidup kita dari segala hal. Dari mungkin kelaparan kita, dari mungkin pendidikan kita, sekolah kita, Tuhan Yesus sanggup menolong hidup kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Baik, puji Tuhan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita akan bersatu di dalam doa untuk mengakhiri ibadah online kita. Tuhan Yesus, saat ini kami semua ataupun anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah Tuhan, Engkau akan senantiasa memelihara hidup, sama seperti ketika Tuhan Yesus memelihara orang-orang
yang hadir di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang firman Tuhan. Mereka ada 5.000 orang laki-laki, dan mereka Tuhan Engkau cukupkan hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau sama seperti anak kecil yang bisa memberkati orang banyak melalui bekal yang dibawanya. Begitu juga kami juga mau Tuhan supaya hidup kami juga bisa menjadi berkat bagi orang tua, keluarga, bagi teman-teman, dan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Dadah.